Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adang itu yang saya hormati, bulan Agustus selalu menjadi momentum yang sangat istimewa bagi bangsa Indonesia. Di bulan inilah kita mengenang perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan yang hari ini kita nikmati bersama. Namun, di tengah perkembangan zaman, derasnya arus globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi digital, muncul sebuah pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Apakah semangat nasionalisme masih relevan bagi generasi muda saat ini? Dan jika masih relevan, bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya sebagai mahasiswa dan generasi Qurani? Melalui podcast kompak dengan tema dialektika nasionalisme, kita akan bersama-sama berdiskusi mengenai makna nasionalisme, tentang yang dihadapi generasi muda di era digital, hubungan antar nilai-nilai keislaman dan kebangsaan, hingga bagaimana peran generasi Qurani dalam memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan Indonesia. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir bersama kita narasumber yang insya Allah akan berbagi wawasan dan pandangannya terkait tema tersebut, yaitu Akang Yazid Bustami SAG. Apa kabar Kang Yazid? Alhamdulillah. Terima kasih banyak telah berkenan meluangkan waktu Kang Yazid untuk hadir di podcast kompak kali ini. Sebelum kita masuk pembahasan inti, mungkin Akang Yazid dapat menyapa terlebih dahulu Akang Ete yang sedang menyaksikan podcast kali ini. Halo, Akang Ete semuanya, pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah, kebetulan Kang Yazid juga salah satu senior kompak, yakni dulu pernah menjabat di anggota keilmuan kompak masa hikmat 2025-2026. Mungkin langsung saja ke pembahasan inti. Pertanyaan yang pertama, menurut Akang Yazid, apa yang dimaksud dengan nasionalisme menurut pandangan Kang Yazid, dan apakah nasionalisme itu penting dimiliki seorang mahasiswa saat ini? Kang Yazid. Oke, makasih banyak Kang Sipo. Sebelumnya Akang Ete pemirsa dimanapun berada, ini pertanyaannya kayak pertanyaan tersermat ini. Ketika kita berbicara soal nasionalisme, tentunya kita harus memisahkan terlebih dahulu apa yang kita sebut sebagai negara dan apa yang kita sebut sebagai bangsa. Dan ini juga Akang Ete atau pemirsa semua bisa cek kembali di video ataupun pemaparan yang pernah dijelaskan oleh Mbah Nun atau Cak Nun yang bikin kajian kalau di Jakarta itu namanya Kenduri Cinta. Dan ini juga beberapa kali dimention sama putranya yaitu Mas Abram, bahwa ketika kita berbicara negara itu adalah institusi di sana. Maksudnya ada pemerintahannya, kemudian ada orang-orang yang memang mengisi jabatan di struktur pemerintahan tersebut, itu negara. Nah, bagaimana dengan bangsa? Bangsa itu tidak terikat dengan lembaga atau terinstitusionalisasi, tidak. Tapi ketika kita berbicara terkait dengan nasionalisme, maka ini erat kaitannya dengan bangsa. Cinta tanah air maksudnya adalah cinta terhadap bangsa, bukan cinta terhadap negara, maksudnya adalah lembaganya itu. Karena kalau seandainya kita cinta terhadap lembaganya, ini kita 5 tahun sekali itu ganti itu. Presidennya ganti, kemudian juga pejabat daerah dan lain sebagainya itu ganti. Dan yang menjadi topik pembicaraan kita pada kesempatan kali ini adalah nasionalisme atau cinta terhadap tanah air dan bangsa. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan bangsa, maka yang dimaksud itu adalah suatu wilayah yang memang orang-orang di sana itu memiliki diantaranya rasa kepemilikan, rasa senasib seperjuangan, dan itu pernah dicontohkan juga. Kita bisa lihat di sejarah bahwa ini dicontohkan oleh founding father, kemudian juga oleh para pejuang bangsa, bagaimana beliau-beliau ini pejuang kemerdekaan terhadap tanah airnya. Pada saat itu belum ada negara. Oke, mungkin sudah ada pemerintahan Hindia Belanda namanya, tapi itu kan kita masih terjajah, dan kita itu leluhur kita itu punya rasa kepemilikan dan juga kesadaran bahwasanya kita ini posisinya sedang terjajah di rumah sendiri. Nah, kesadaran akan kepemilikan rumah sendiri itulah yang kita sebut sebagai rasa nasionalisme, seperti itu. Dan nasionalisme ini juga itu kalau kita spesifikkan lagi bisa melahirkan dua kutub, yaitu kutub yang positif maupun negatif. Positifnya, kita itu punya rasa kepemilikan terhadap tanah air kita, terhadap rumah kita sendiri, sehingga kalau seandainya ada
apa namanya, serangan-serangan dari luar ataupun bahkan dari dalam rumah kita sendiri itu bisa kita tangkal dan bisa kita cegah diantaranya dengan berbagai macam upaya. Nah, adapun yang kutub negatifnya dari rasa nasionalisme ini adalah fanatisme yang berlebihan, dalam arti ini menimbulkan suatu pemahaman yang disebut sebagai chauvinisme, atau ketika kita mencintai suku kita itu berlebihan sampai-sampai kita itu memandang rendah terhadap suku bangsa yang lainnya, seperti itu. Itulah yang kita sebut sebagai chauvinisme atau kutub nasionalisme. Nah, apakah nasionalisme itu penting? Penting sekali, jelas. Bahkan nasionalisme itu kalau kita bedah di bahasa Arab itu disebutnya asobia istilahnya, atau watonia juga bisa. Cuma kalau di dalam diskursus sosiologi ini disebut sebagai asobia. Dan oleh Ibnu Khaldun di dalam mukadimahnya juga itu dijelaskan bahwasanya suatu bangsa itu bisa kuat ketika memiliki asobia atau rasa kecintaan terhadap tanah airnya, yang ini nantinya menimbulkan kohesi sosial. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Kang Edit, bagaimana kondisi nasionalisme di kalangan generasi muda pada era digital kali ini? Kalau ditanya bagaimana kondisi nasionalisme di generasi muda, ya sebenarnya teman-teman itu sedang kebingungan sekarang. Apalagi belum lama itu kan kita dengar ada tagline kabur aja dulu, itu adalah sebagai bentuk rasa ya mungkin kekecewaan generasi muda, bahkan bukan cuma generasi muda ya, tapi dari yang atas-atasnya juga, senior-seniornya gitu, yang tua-tuanya juga sama sebenarnya. Nah, cuma lagi-lagi balik ke definisi kita di awal bahwa nasionalisme itu tidak terjebak atau terbatas pada institusinya aja, negara sebagai institusi aja, tapi bagaimana kemudian kita itu mencintai tanah air atau region kita itu loh. Dan ini bentuknya macam-macam gitu. Dan kalau ditanya kondisinya seperti apa, ya di satu sisi teman-teman itu sedang kebingungan, tapi di sisi lainnya alhamdulillahnya kawan-kawan ini masih memiliki hope gitu, masih memiliki harapan dan juga visi kedepannya untuk membangun bangsa ini agar menjadi bangsa yang lebih baik lagi dengan berbagai macam cara lah, diantaranya seperti itu. Apalagi juga kan belum lama dari Kemenaker itu buka lowongan ya buat magang teman-teman yang baru fresh graduate, dan itu mungkin bisa kembali menyadarkan kawan-kawan akan rasa nasionalisme itu sendiri, seperti itu mungkin. Untuk pertanyaan ketiga Kang Edit, bagaimana cara mempertahankan atau menumbuhkan rasa nasionalisme generasi muda di tengah keadaan negara saat ini? Aduh, caranya ya? Iya. Caranya itu Gimana tuh? banyak sebenarnya, banyak sekali. Dari mulai yang praktis misalkan ya kita ngadain 17-an lah tiap tahun, dan itu udah jadi tradisi di masyarakat kita. Tapi kalau nanyanya positioning kita sebagai mahasiswa, kita menyadarkan mahasiswa yang lain lagi, dan juga kita menyadarkan masyarakat lingkungan terdekat kita. Di antaranya adalah kita menjelaskan nasionalisme secara definitif terlebih dahulu. Yang tadi saya katakan, kesadaran seperti itu kita harus tumbuhkan agar masyarakat itu punya rasa kepemilikan yang sama, rasa senasib seperjuangan. Dan kemudian juga yang terdekatnya, bagaimana kemudian kita ini sebagai mahasiswa bisa mengadakan hal-hal yang positif gitu. Misalkan kita itu menumbuhkan nasionalismenya nggak selalu ini harus yang berbau kemerdekaan gitu, kebangsaan, nggak mesti juga. Kita itu bisa menimbulkan rasa kepemilikan itu misalkan dari ngeriung, dari kita makan-makan bareng gitu, entah itu di kalangan kita tersendiri, itu di circle kita, di komunitas kita, organisasi kita, ataupun misalkan gabung sama masyarakat kita, gotong royong kah, ataupun kita ngadain kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial sama masyarakat, itu juga bisa menumbuhkan rasa nasionalisme itu secara tidak langsung, dan juga secara mungkin kita kurang sadar akan tumbuhnya rasa nasionalisme itu. Mungkin seperti itu Bang Sipo kalau kita bicara secara praktisnya. Adapun untuk jangka panjangnya, ini bisa kita lakukan oleh mahasiswa lewat misalnya teman-teman itu, termasuk saya pribadi ya, dan ini juga sebenarnya tamparan untuk saya. Kita itu rajin untuk belajar hal apapun, belajar yang memang sifatnya itu akademik, kemudian juga mencari pengalaman dan mencari relasi atau jaringan. Karena nantinya kalau seandainya kita itu sudah clear atau sudah settle dengan 3 dimensi ini, kita itu bisa membawa asas kebermanfaatan yang lebih besar.
mulai dari orang-orang terdekat kita misalnya kan, terus juga dari lingkungan sekitar, masyarakat, dan juga lingkungan yang lebih luas lagi seperti itu. Karena yang berbahaya, dan ini juga sempat dimention sama Malaka Project, sempat ngebahas bahwa yang lebih bahaya dari apapun sebetulnya adalah inkompetensi, atau dalam artian seseorang itu ketika dia dikasih sesuatu untuk dikerjakan, diamanahkan, tapi dia ini tidak kompeten terhadap bidang yang telah diamanahi tersebut. Seperti itu mungkin kurang lebih prinsipnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menyeimbangkan identitas kita sebagai muslim dan sebagai warga negara Indonesia? Ini penting juga untuk kita sadari Kang Sipo, Akang Eta, dan juga pemirsa, bahwasanya kita menjadi muslim tidak berarti kita menghilangkan identitas kenusantaraan kita atau keindonesiaan kita. Karena kalau santri-santri di Jawa Tengah, terutama di tempat saya itu, sudah familiar dengan sebutan bahwa kita ini adalah orang Indonesia yang beragama Islam, atau orang Indonesia yang muslim, bukan orang muslim yang tinggal di Indonesia. Karena kalau seandainya premisnya ini dibalik, maka konklusinya atau konsekuensinya ini juga akan berbeda nantinya. Ketika kita menyadari bahwasanya kita ini sebagai warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka kita itu harapannya, dan ini juga sebagai outputnya ke depannya, kita itu tidak berpikiran untuk kemudian merubah ideologi bangsa kita, atau bahkan kita itu ingin menjadikan Indonesia ini sebagai khilafah gitu, menjadi negara transnasional. Kan khilafah itu satu dunia ya sifatnya, transnasional, tapi kita masih memiliki kesadaran lokal gitu, kesadaran terkait dengan kebangsaan kita. Kalau seandainya kita memiliki kesadaran bahwasanya kita ini sebagai warga muslim, orang muslim yang tinggal di Indonesia, nah itu bahaya untuk nantinya menimbulkan perpecahan di masyarakat. Bahkan ketika kita sudah punya pandangan seperti demikian, khawatirnya ke depannya, walaupun ini mungkin terkesan hiperbolik, kita itu justru malah mengkotakkan diri gitu, membatasi diri untuk interaksi sama masyarakat, karena dianggapnya masyarakat ini kok setuju sama negara demokrasi, kemudian setuju sama Pancasila, padahal bertentangan dengan ajaran Islam dan lain sebagainya, padahal nyatanya tidak bertentangan. Seperti itu. Oke, pertanyaan terakhir Kang. Terakhir. Menurut Akang Yajib, seperti apa sih sosok generasi Qurani yang ideal untuk masa depan Indonesia? Kalau ditanya menurut saya, sebenarnya saya belum pantas ya untuk memunculkan statement-statement. Tapi terkait dengan pertanyaan ini, bagaimana sih generasi Qurani yang ideal untuk masa depan bangsa Indonesia, terutama generasi emas ya, 2045 jadi tagline. Yang sempat kita bahas tadi juga, bahwa kita ini sebagai mahasiswa jangan terlena sama kondisi kita yang sekarang. Mungkin dan ini juga tamparan buat saya lagi, mungkin kita ini ngerasanya kondisi ekonomi aman-aman aja, walaupun mungkin ada yang orang tua yang nggak ada tapi ekonominya masih aman-aman aja gitu. Kita coba bayangkan kestabilan itu sampai kapan sih lamanya. Nah, kalau seandainya kita nggak punya pandangan yang visioner ke depannya, maka kita akan gagap dalam menghadapi tantangan-tantangan zaman yang ada. Dan seseorang itu akan kalah kalau seandainya dia itu tidak bisa membaca medan pertempurannya. Nah, bagaimana caranya kita itu bisa membaca medan pertempuran? Di antaranya membekali diri. Kita rajin belajar, kita mengasah kemampuan intelektual kita, critical thinking kita asah. Kemudian juga di sisi lain pengalaman kita, apalagi ini di Kompak juga kan sebagai organisasi kemahasiswaan Quran PTGIQ yang emang orang-orang Sunda nih, orang-orang Sunda kebetulan isinya itu tuh bisa bisa mengaktualisasi diri di Kompak, kemudian juga bisa belajar banyak hal di Kompak, diwadahi semuanya di sini. Dan memang oleh pengurus juga kan biasanya tuh dikasih ada jipong gitu ya, ditanya minat bakatnya itu apa, dan nantinya akan dikembangkan di Kompak. Terus juga dari segi pengalaman kepanitiaan, organisasi dan lain sebagainya itu juga terakomodasi oleh Kompak. Kemudian yang ketiga adalah jaringan atau relasi, karena relasi ini penting. Akang Ete, pemirsa dimanapun berada, ketika kita itu misalkan nih, terutama teman-teman yang memang warga Kompak ataupun PT IKI
ketika kita punya akar yang kuat di bawah dan nanti kedepannya misalkan amin gitu Kang Sipo tahun 2040 misalnya jadi bupati di Tasikmalaya, oh wali kota itulah misalkan ya. Terus dari kawan-kawan itu ada yang memang butuh dibantu dalam segi apapun lah, itu banyak hal itu Kang Sipo punya kebermanfaatan yang bisa dibagi-bagi. Dan misalkan gini, misalkan kawan-kawan Akang Ete pemirsa itu bilang kalau berarti kan ini adalah memunculkan bibit-bibit nepotisme. Nepotisme itu menurut saya dan menurut kawan saya juga sepakat sama kawan saya yang bilang bahwa nepotisme itu adalah misalkan Kang Sipo nih jadi direktur di perusahaan mana, Kang Sipo ngerekrut saya karena punya kedekatan emosional, karena temenan gitu, temen dekat, dan saya nggak punya kompetensi di bidang tersebut. Nah itu baru nepotisme. Kalau seandainya saya expert di bidang tersebut dan Kang Sipo merekrut saya sesuai bidang saya, apakah itu masih bisa disebut sebagai nepotisme? Kan nggak juga. Seperti itu mungkin Kang Sipo. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak terasa kita telah sampai di penghujung diskusi pada podcast Kompak kali ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Akang Yaji Bustomi SAG atas ilmu, wawasan, dan refleksi yang telah dibagikan kepada kita semua. Semoga apa yang telah disampaikan pada podcast Kompak kali ini dapat menambah pemahaman kita mengenai makna nasionalisme serta menginspirasi kita untuk terus menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui kontribusi nyata sesuai dengan peran dan kapasitas kita masing-masing. Dari diskusi yang telah kita ikuti bersama, kita belajar bahwa nasionalisme bukan hanya sekedar slogan atau seremonial semata, melainkan nilai yang harus diwujudkan dalam sikap, kepedulian, dan tindakan nyata. Sebagai generasi Qurani, kita memiliki tanggung jawab untuk menghadirkan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil alamin, sekaligus berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh akang-akang dan ete-ete yang telah menyimak podcast Kompak kali ini. Semoga diskusi ini memberikan manfaat dan menjadi ruang refleksi bagi kita semua. Saya Sipa Ajhari selaku moderator, mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan maupun kekhilafan selama memandu jalannya diskusi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku kamu kita, salam satu kompak.